Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Teman-teman, apa kabar? Baik-baik saja ya, itu harapan saya buat teman-teman dan keluarga. Dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir hari ini sudah memastikan bahwa pengambilan sumpah dari Kevin Dix sedang dipersiapkan dan akan berlangsung hari ini juga di Copenhagen, di ibu kota Denmark. Ya. Karena timnya dari Kemenhukam sudah sampai di sana, surat atau kepresnya kemarin sudah turun, ditandatangani oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, jadi semua sudah lengkap. Dan Pak Erick tadi siang itu sudah berkunjung ke Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, ini untuk memastikan persiapan di mana GBK akan menjadi tempat pertandingan untuk tim nasional di bawah pimpinan STY tentunya, akan menghadapi dua laga, Jepang tanggal 15 November ini dan juga dengan Arab Saudi tanggal 19. Jadi semua ditinjau oleh Ketua Umum PSSI. Satu hal yang baik ya, Pak Erick ingin memastikan semua baik-baik saja ya. Rumputnya terutama juga dilihat ya, sehingga ini akan membuat jalannya pertandingan baik, karena selama ini kan selalu menjadi sorotan rumput dari GBK. Jadi di hadapan juga awak media ya, dan menanyakan soal semua tentang persiapan tim Indonesia, juga tentang persiapan pengambilan sumpah Kevin Dix dijelaskan dengan baik oleh Pak Erick. Dan Pak Erick juga mengatakan, jadi sudahlah bagi kita semua ya, gak usah membeda-bedakan, mendikotomi ya, soal pemain-pemain yang diaspora ini yang sudah bersedia untuk melepaskan warga negara mereka di Belanda dan sekarang memilih Indonesia karena memang punya garis keturunan. Itu yang paling penting yang harus digaris bawahi, bahwa ada darah Indonesianya. Seperti Kevin Dix contoh, punya kakek nenek ya, saya pikir ya, apalagi di belakangnya kan dia ada bakar besi, neneknya dari Ambon, udah jelas. Sehingga jangan lagi dipermasalahkan lah, dibicarakan macam-macam. Kita harus mendukung penuh. Ini adalah anak bangsa ya. Mereka juga punya hak untuk bisa memilih menjadi warga negara Indonesia, dan kita welcome, terbuka. Apalagi yang dibutuhkan adalah negara yang membutuhkan mereka, karena mereka punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik di cabang sepak bola ya. Tidak sembarang PSSI atau pemerintah memberikan warga negara ini, apalagi harus lewat DPR RI ya, di Komisi 10, Komisi 13. Kemudian bagaimana juga harus dilihat surat-suratnya Kemenkumham dan Kemenpora ya. Jadi memang selektif benar yang terpilih. Banyak mungkin yang ingin masuk, tapi harus dipilih yang terbaik. Kevin Dix salah satu. Kalau banyak juga yang mempertentangkan, membicarakan ini ya, itu yang disayangkan. Makanya jangan lagi, Pak Erick, kita harus bisa menerima mereka, mensyukuri bahwa mereka ingin berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Sehingga apapun itu kita harus bisa mendukung ya, demi untuk kemajuan sepak bola kita ya. Dan harapan itu tentunya harus kita sambut dengan baik, apa yang diinginkan oleh Pak Erick. Karena pemerintah mendukung penuh, Pak Presiden Prabowo itu mendukung penuh. Kita harus punya pemain-pemain yang bagus, sepak bola kita harus naik, terbang tinggi. Tidak lagi bicara di Asia Tenggara, tapi harus di Asia. Ini luar biasa, kita sudah sampai putaran ketiga, pencapaian yang bagus. Menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang lolos sampai putaran ketiga. Bahkan langsung mendapat tiket untuk ikut di Piala Asia nantinya tanpa melalui kualifikasi. Ini oke ya, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, semua Malaysia yang harus mengikuti kualifikasi di Piala Asia. Jadi kita sudah oke sebenarnya. Nah sekarang peluang kita belum tertutup. Walaupun kita kemarin kalah lawan China, tapi kita masih punya harapan. Setidaknya menghadapi Jepang dan Arab Saudi ini, kalau kita mendapatkan angka paling tidak ya katakan imbang lah ya. Tidak perlu kita menang-menang itu bonus. Melawan Jepang ya, Jepang adalah tim yang kuat tentunya. Tapi kita bermain di kandang sendiri. Jepang agak khawatir dengan atmosfer GBK. Itu menjadi manfaat buat kita sebagai pemain ke-12, dan kita bisa mendapatkan 1 poin saja dan berharap bisa menang melawan Arab Saudi. Maka peluang terbuka. Kita masih ada 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina tahun 2025 di antara Maret dan Juni, dan kita bisa membuat satu hal yang bagus, paling tidak melangkah ke babak keempat ya. Jika kita tidak bisa melewati peringkat 1, peringkat 2, masih ada putaran selanjutnya, dengan catatan bahwa kita bisa menempati peringkat 3 atau keempat.
sehingga kita masih punya peluang merebut 2 tiket sisa. Karena di putaran ketiga ini ada 6 tiket yang tersedia untuk bisa lolos kan, di grup A, B, C. Nah, kita akan lihat nantinya, dan kita berharap bahwa Kevin Dix sudah bersama dengan timnas Indonesia itu bisa tersedia pada pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 19. Syukur-syukur kalau percepatan ini dilakukan dengan baik, dia bisa bermain melawan Jepang top ya. Karena kan ada habis pengambilan sumpah hari ini, itu langsung cepat tancap gas untuk alih federasinya. Ya semoga ya. Tapi kalau lawan Arab sudah diharapkan oke, karena pendaftarannya baru tanggal 12 November. Kalau dengan Jepang tanggal 8 hari ini. Ya makanya kan itu dikebut untuk dia bisa cepat ambil sumpah ya. Dan kita akan menunggu nantinya kabar selanjutnya dengan pengambilan sumpah Kevin Dix ya pada hari ini di Copenhagen. Semua ya kita mendoakan ya, biar berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ada kabar bagus. Ya siapa tahu ya dia bisa tersedia lawan Jepang, ya oke. Dan juga tentunya lawan Arab Saudi. Tapi kalau lawan Arab Saudi saya sudah bilang tadi kan, dia pasti bisa bermain. Itu yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, dengan Kevin Dix setelah pengambilan sumpah ini. Tapi kalau Ketua Umum sudah memastikan bahwa dia akan diambil sumpah, sudahlah aman. Tinggal kita menunggu siapa pemain berikut yang akan datang untuk salaman dengan Pak Erik. Itu kan yang kita akan tunggu, teman-teman. Saya yakin pasti pada bulan ini akan ada. Ya. Ada paling tidak 2 pemain lah yang akan datang untuk bersalaman dengan Pak Erik. Kita tidak tahu apakah ini striker ataukah ini pemain-pemain di U20 yang sedang dalam percepatan juga untuk menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di Cina pada Februari 2025. Ya kita tidak tahu. Makanya kita akan tunggu saja info-info ke depan dengan gerak cepat dari PSSI untuk mengambil pemain-pemain terbaik di semua level ya, termasuk di U20 ya, yang kita akan dapatkan nanti, dan di tim senior. Karena banyak yang menunggu kabar tentang striker, apakah Ole, Mauro Silstra, kita tidak tahu, atau Miliano Jonathans. Semua rahasia ada di Pak Erik. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.